Pak Bahtiar atas sambutannya untuk membuka kuliah umum pada pagi hari ini. Mungkin kita langsung masuk saja nggih Bapak kepada sesi utama pada pagi hari ini tentang bagaimana digitalisasi itu bertransformasi khususnya dalam sektor private. Mungkin kepada Bapak Wibowo Santoso, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aulia dan Pak Bahtiar ya, dan teman-teman mahasiswa semua atas waktunya. Seperti yang tadi sempat diinfokan sama Pak Bahtiar, memang saya cukup lama ya bekerja di Smartfren, hampir sekitar 13 tahun. Dari yang awalnya berkecimpung di lebih ke arah perencanaan bisnis, kemudian sekarang lebih fokus kepada proses digitisasi. Mungkin tadi agak repot ya namanya ya, SCM, digitization ya. Nah, mungkin juga teman-teman juga bingung apa sih SCM itu sendiri, kemudian vendor management itu apa. Nah, nanti saya akan paparkan sedikit mungkin tentang SCM dan digitisasi, tapi sebelumnya memang Smartfren ini adalah salah satu salah satu perusahaan yang bergerak di industri telekomunikasi, seperti halnya dengan Indosat atau mungkin Telkomsel ya. Nah, yang sekarang ini berfokus pada teknologi 4G dan memang arahnya nanti mau ke 5G. Nah, sudah barang tentu untuk namanya berkecimpung di dunia telekomunikasi itu sudah pasti investasi teknologinya juga cukup besar, karena mau nggak mau harus mengikuti perkembangan teknologi di dunia ya, baik itu 5G-nya itu sendiri maupun solution digital lainnya atau ICT lah bahasanya ya. Nah, di dalam organisasi Smartfren itu sebetulnya ada banyak ya. Ada di dalamnya, ada yang terkait dengan operation, ada yang terkait dengan sales atau penjualan, kemudian di dalamnya ada terkait dengan network, teknologi ya, yang pengadaan infrastruktur terhadap teknologi networknya itu sendiri. Kemudian di dalamnya juga ada organisasi support pendukung lainnya seperti mungkin HR, GA dan lain-lain. Nah, kebetulan saya bekerja di Smartfren ini berada di salah satu divisi supply chain namanya, supply chain management atau SCM, di mana ini adalah salah satu part dari support atau back end proses yang ada di Smartfren itu sendiri. Yang fokusnya adalah terkait dengan bagaimana memastikan bahwa rantai pasok ya dari ujung ke ujung, dari hulu ke hilir itu tidak terputus. Dari mulai materialnya datang, misalkan kalau teman-teman mungkin tahu ya produk Smartfren salah satunya adalah SIM card atau mungkin kartu perdana atau voucher. Nah, bagaimana memastikan bahwa itu tersedia di pasar sesuai dengan kebutuhan market atau target dari sales. Kemudian yang kedua, salah satu produk utama tentu si kartu perdana ini nggak ada artinya kalau nggak ada jaringannya, ya kan? Nah, tentu harus ada jaringan. Jaringan ini tentu perlu perangkat. Nah, perangkat ini memang 80% sampai 90% masih import ya, baik itu dari China ataupun dari negara lain. Nah, termasuk softwarenya itu juga kebanyakan memang dikembangkan dari luar, meskipun beberapa juga yang sudah in-house di Smartfren sendiri. Dan yang ketiga adalah yang paling penting adalah software itu sendiri atau billing sistemnya sebagai revenue-nya, sebagai nanti untuk menghitung revenue setiap pemakaian yang digunakan, setiap usage-nya ya. Nah, itu juga harus dipastikan bahwa software itu selalu update, kemudian termaintenance, ya, sehingga kita bekerja sama dengan vendor-vendor yang memang mereka ready untuk melayani Smartfren, sehingga pelanggan itu tidak merasakan impact yang negatif. Jadi kira-kira gambarannya adalah di tempat saya itu adalah bekerja sebagai supply chain management, part dari supply chain. Nah, dalam supply chain itu ada dalamnya adalah bagian pengadaan, kemudian ada bagian produksi di situ, ada distribusi di situ, ada bagian gudang,
Nah, untuk menyatukan itu ada satu departemen di tempat saya yang namanya digitization. Jadi bagaimana itu semua di streamline prosesnya dari ujung ke ujung. Jadi disatukan. Nah, supaya apa? Supaya karena operation itu ujung-ujungnya adalah cost, ya, biaya. Nah, bagaimana perusahaan itu mereduksi cost melalui proses digitalisasi, ya, sehingga prosesnya itu lebih efisien, cepat, gitu ya. Kemudian delivery ke customer-nya itu juga lebih cepat lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memanage vendor supaya vendor itu bisa menjadi partner. Jadi jangka panjang, tidak hanya sekedar one time atau 2 kali kita beli sama mereka, tapi mereka juga jadi partner kita sehingga mereka bisa memberikan solusi-solusi yang terbaik buat Smartfren. Oke. Kira-kira seperti itu gambarannya. Ini saya coba share satu slide ya. Nanti mungkin kita coba bareng-bareng. Gambarannya nanti saya akan menjelaskan part dari supply chain itu dan apa sih yang sudah diimplement di Smartfren dari supply chain terkait dengan proses digitalisasi. Kemudian konsep dari digitalisasi itu seperti apa sih sebetulnya, dan arahnya nanti sampai ke IoT, dan kemudian at the end kita sebagai human di sini, apa yang bisa kita lakukan, apalagi teman-teman mahasiswa nih, calon-calon penerus bangsa ini, ya. Ini yang mungkin perlu nanti lebih tahu lagi, ya. Meskipun tidak langsung ya bersentuhan dengan directly dengan teknologi itu sendiri, tapi mau nggak mau ini harus, karena ini sebuah perubahan ya yang terus menerus, dan memang harus kita tahu lah paling nggak, meskipun teman-teman berada di ilmu pemerintahan. Oke, ini saya coba share ya. Oke. Bisa terlihat nggak ya? Oke. Nah, di tahun 2020, jadi itu McKinsey, itu salah satu lembaga survei dunia, mereka melakukan survei terkait dengan transformasi digital ya. Jadi mereka survei statistik di 2020. Nah, bicara dengan adopsi digital transformation itu 55% perusahaan startup itu melakukan digital transformation. Nah, sisanya 38% adalah enterprise, ya, perusahaan-perusahaan atau di private sector ya. Nah, mungkin salah satunya juga bisa jadi di public sector itu sendiri. Cuma memang mungkin ini tidak dimasukkan ke sana karena ini statistiknya lebih ke arah organisasi di private. Kemudian bagaimana untuk perencanaannya? Nah, melihat proses yang begitu besar dalam dunia digital transformation, itu hampir 89% perusahaan-perusahaan itu mereka melakukan atau berencana untuk mengadopsi digital transformation itu sendiri dengan nilai sekitar 2 triliun US dollar ya. Kenapa sih mereka begitu antusias ya melakukan transformasi digital? Karena yang pertama adalah 40% dengan proses digital transformation, mereka bisa melakukan improve operational. Jadi mereka bisa meningkatkan efisiensi dari operasional itu sendiri. Seperti yang saya bilang tadi, namanya perusahaan itu ujungnya adalah bagaimana mereka bisa menghasilkan sebuah produk yang bagus, tapi juga dengan cost yang rendah, yang efisien. Sehingga dengan harapannya dengan transformasi digital ini, efisiensi dari operasional perusahaan itu jadi meningkat. Nah, kemudian yang paling utama adalah ketika perusahaan itu melahirkan sebuah produk adalah bahwa produk itu memang meningkatkan harapan dari si customer. Jadi sesuai dengan harapan customer. Jadi ketika kita meluncurkan produk ya memang itu sesuai dengan ekspektasi mereka, harapan mereka. Terus yang ketiga adalah bagaimana perusahaan itu mengembangkan produk tapi dengan cost yang atau biaya yang lebih rendah atau yang semakin murah. Dan yang paling akhir adalah ini dengan adanya transformasi digital ini nanti akan ada banyak hal-hal baru yang bisa menjadi revenue atau pemasukan dari perusahaan. Contoh paling sederhana adalah ketika mungkin kita udah di Smartfren ini ada produk yang salah satunya adalah terkait dengan IoT atau Internet of Things.
di mana Smartfren bekerja sama dengan beberapa produsen untuk kita bundlingkan dengan kita punya SIM card, kemudian kita kasih solusinya itu ke beberapa perumahan-perumahan untuk dibikin sebuah smart home lah bahasanya ya, atau mungkin smart office juga. Jadi itu salah satunya adalah ketika kita mengadopsi digital transformation. Dunia telekomunikasi tidak hanya menjual data, tidak hanya menjual voice atau suara, tapi juga menjual jasa yang lain. Jadi kita bisa menemukan revenue baru atau produk baru untuk menjadi income-nya suatu perusahaan. Oke. Nah, sekarang mungkin kita perlu tahu nih sebenarnya digital transformation itu apa sih? Dan ini mungkin teman-teman atau mahasiswa di sini udah sedikit tahu lah sebenarnya transformasi digital itu apa sih, dan ini banyak dibicarakan di mana-mana, kemudian panjang lebar lah. Nah, poinnya adalah bahwa transformasi digital adalah bagaimana merubah atau melakukan inovasi yang dia sifatnya disruptif. Disruptif itu artinya dia tidak linear, habis satu kedua enggak, tapi bisa jadi dia inovasinya merubah jadi 5 kali, 10 kali ya, atau lebih dari itu ya. Contoh sederhana di sini misalkan bagaimana dulu kita ada namanya dunia koran ya. Nah, sekarang hampir jarang orang pakai koran. Semua berubah mereka jadi paperless, media online. Kemudian ada teater ya, mereka berubah atau bioskop lah ya bahasa gampangannya ya, berubah jadi digital via Netflix ya sekarang ya kan. Kemudian musik juga ya, mungkin dulu lewat disk ya, atau mungkin lewat CD. Nah, sekarang berubah lewat online. Seperti kita punya aplikasi ada Spotify. Terus yang paling banyak dipakai sekarang nih di masa pandemi sekarang ini adalah salah satunya adalah telemedicine ya. Halodoc ya. Bagaimana ini merubah, kalau dulu orang harus datang ke rumah sakit atau ke klinik untuk mereka konsultasi dengan dokter ya. Ini cukup sekarang lewat aplikasi, kemudian cari dokternya, habis itu kita bisa langsung online komunikasi di situ untuk didiagnosa, dan habis itu dihubungkan dengan kira-kira obatnya apa gitu ya, dihubungkan dengan aplikasi yang lainnya. Kemudian kalau mungkin teman-teman pernah dengar namanya Amazon Go Grocery ya, itu adalah salah satu juga disruptive innovation ya, di mana ini adalah satu minimarket yang di mana orang tidak perlu lagi melakukan antri, kemudian tidak perlu melakukan check out. Nah, jadi mereka cukup install aplikasinya si Amazon ini yang sudah terhubung dengan mereka punya kartu kredit, mereka ketika masuk ke tokonya tinggal tap, habis itu semua kamera yang ada di toko itu akan melihat pergerakan si orang ini, sehingga ketika dia ngambil barang, misalkan ngambil permen gitu ya, dia langsung masuk ke virtual shopping cart-nya. Tapi kalau nggak jadi ditaruh lagi, dia langsung hilang dari shopping cart virtualnya tadi. Nah, ketika nanti selesai belanja, bahkan dia mungkin nggak perlu dia masukin langsung ke tas lah atau mau ke kantongnya dia, itu akan otomatis masuk ke dalam virtual shopping cart dia. Ketika dia keluar dari toko, ya, langsung terkonek dengan dia punya profile, dia punya kartu kredit, langsung dididak ke situ biayanya. Nah, itu contohnya. Bahkan apa yang kita lakukan sekarang ini dengan menggunakan Zoom ini pun adalah salah satu dari produk dari transformasi digital, inovasi ya. Di mana kita yang dulunya mungkin harus ke kampus untuk menghadiri sebuah perkuliahan, sekarang cukup lewat online saja, gitu kan. Lewat media ini dimanapun bisa kita lakukan ya, tanpa harus datang ke kampus, keluar biaya gitu ya. Bahkan mungkin ada teman-teman yang mahasiswa yang tidak perlu lagi ngekos, sudah cukup di rumah ya. Jadi banyak sekali perubahan di inovasi yang dilakukan dalam digital transformation. Jadi poinnya adalah dia disruptif inovasinya. Kemudian yang paling penting adalah ketika melakukan transformasi digital, ujungnya adalah bagaimana ini memberikan penawaran dan pelayanan kepada customer ya. Karena ketika dulu mungkin orang daripada misalnya contoh tadi ya Amazon Go Grocery,
daripada orang antri susah-susah, kemudian mereka harus ke kasir ya kan, habis itu tunggu satu persatu ya kan, di scan barcode. Mereka nggak perlu lagi ya, mereka cukup tinggal ambil barangnya, habis itu keluar langsung kebayar, langsung ke check out gitu. Jadi banyak sekali yang bisa dihemat di situ, tidak perlu antri tapi orang masih tetap bisa jalan offline untuk belanja gitu ya. Itu contohnya. Jadi kita lebih sebagai customer itu lebih mendapatkan benefit. Ya. Kemudian yang paling penting berikutnya adalah dengan adanya si digital transformation adalah mengubah kebiasaan, merubah cara kita bekerja, cara kita melakukan sesuatu. Ya. Jadi ketika kita di sebuah perusahaan itu melakukan transformasi digital, maka tentu yang paling penting adalah merubah culture, merubah kebiasaan. Ya, itu yang paling penting. Ya. Contoh sederhana mungkin yang paling sering kita gunakan, misalkan aplikasi untuk GoFood ya, pembelian makanan. Mungkin dulu kita tidak pernah berpikir bahwa kok bisa ya kita belanja tanpa harus datang ke warung atau ke warteg atau kemana ya gitu ya. Habis itu kita udah tinggal di pos aja tuh di rumah ya. Habis itu tinggal klik apa yang menu yang kita mau, datang, kita bayar atau kita bayar terus dia datang. Jadi itu merubah kebiasaan kita. Nah, dalam dunia bisnis pun, di dalam dunia bisnis smartphone pun sama seperti itu. Jadi ketika kita melakukan transformasi digital yang tadinya proses-proses itu manual atau mungkin terpisah-terpisah, itu jadi streamline, jadi satu kesatuan, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang tadinya mungkin dilakukan secara manual itu kemudian berubah. Nah, jadi semua jadi serba automate, digitize. Nah, kemauan untuk merubah inilah yang juga harus ada kesiapan ya. Karena ketika bicara inovasinya disruptif, artinya cara kita bekerja pun akan berubah. Nah, ketika bicara digital transformation, ini tentu bukan sesuatu yang pekerjaan satu malam atau 2 hari atau seminggu, tapi ini adalah pekerjaan yang terus menerus dan ini long term ya. Jadi kalau bicaranya mungkin di perusahaan private ya, swasta, ini adalah investasi besar ya. Jadi nggak bisa yang kita berharap kita beli suatu software atau kita melakukan sebuah customisasi atas sebuah software kemudian selesai berubah semua, enggak. Jadi ini sebuah proses yang jangka panjang, long term. Jadi enggak yang bisa yang hanya 1 atau 2 kali. Dan begitu juga nanti kalau misalkan ada teman-teman nanti yang mahasiswa yang bekerja di di area publik ya atau di pemerintahan. Nah, ini juga harus dipikirkan bahwa ini bukan sekali proyek kayak kita bangun jalan selesai habis itu tinggal perawatan, enggak. Tapi ini adalah continuous, jadi terus menerus dan dia jangka panjang. Jadi transformasi digital itu bukan sekali 2 kali tapi terus menerus. Seperti itu. Oke. Nah, kita sekarang fokus ke digital transformation dalam supply chain management. Nah, jadi karena saya bergerak di supply chain management, jadi mungkin saya akan lebih fokus ke sini yang lebih saya tahu ya, karena seharian saya bekerja di area sini. Nanti mungkin teman-teman akan menemukan mungkin ada istilah-istilah yang terlalu teknikal atau apa. Itu sedikit saya coba akan jelaskan lebih bahasa-bahasa yang lebih mudah jadi dicerna sebisa mungkin. Tapi kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, nanti mungkin kita bisa ada sesi tanya jawab setelah ini. Oke. Nah, secara end to end-nya ya, dari ujung ke ujungnya proses supply chain itu seperti apa sih? Nah, yang pertama adalah ketika kita bicara supply chain atau jalur atau alur jaringan supply ya. Maka yang pertama adalah kita harus berbicara di sini adalah vendor management ya. Bagaimana kita bisa memanage vendor dulu ya. Jadi pertama adalah vendor management, kemudian yang kedua adalah sourcing. Jadi pengadaan. Kita harus punya di mana kita bisa beli sesuatu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi e-sourcing namanya. Nah, ketika kita sudah menemukan vendor, kemudian barang yang kita mau beli, maka tentu kita harus ada namanya perjanjian kerjasama. Ya, di sini namanya kita sebut dengan kontrak manajemen. Karena ketika kita bicara di sektor yang jangka panjang, ya,
dengan vendor, tentu bukan sekali beli selesai, tapi juga di situ ada banyak. Karena kalau kita bicara di telekomunikasi, di mana tidak hanya pembelian barang, di situ juga ada solution di situ. Jadi ketika kita membeli misalkan perangkat antena atau perangkat jaringan, ya kita nggak cukup hanya membeli perangkatan jaringan itu juga, tapi bagaimana si vendor itu juga harus sanggup memasang perangkat itu ke BTS, ya kan, sesuai dengan spesifikasi yang kita mau. Nah, artinya nggak bisa jangka pendek. Nah, artinya tentu harus jangka panjang dan di situ diatur dalam kontrak itu sendiri. Nah, kemudian ketika itu semua sudah jadi, kita udah dapat vendornya, kita udah bisa sourcing yang kita mau apa materialnya, kita udah punya kontraknya, kita tinggal melakukan proses namanya procurement, pembelian barang. Nah, ketika barang itu dibeli, ya tentu di tengah-tengah di sini ada proses negosiasi, ada proses namanya tender segala macam ya. Nah, ketika barang itu sudah dibeli, tentu barang itu akan dikirim ke gudang kita. Nah, makanya di sini kita sebut namanya adalah inventory. Ya, jadi ada penyimpanan barang di situ. Penyimpanan, bagaimana barang ini kita simpan dengan baik, kemudian sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan sampai ketika kita butuh A yang datang B, atau ketika kita butuh C yang datang yang lain gitu ya. Jadi ketika kita butuh network misalkan jaringan yang memang untuk 4G, misalkan yang bisa dual band ya. Nah, nanti tentu kita butuhnya sesuai dengan waktu yang kita butuhkan, harus datang seperti itu. Jangan sebaliknya gitu ya. Kemudian karena bicara inventory itu adalah sebenarnya cash ya, uang cash yang harus diminimalisir. Jadi kalau ada istilah mungkin gudang yang baik adalah nggak ada gudang sebetulnya ya. Tapi juga agak sulit. Jadi kalau kita bicara mungkin kalau teman-teman pernah dengar istilah just in time di salah satu filosofinya Toyota Production System itu, mungkin kalau semua sudah terintegrasi bisa dilakukan, tapi secara umum di dunia telekomunikasi yang memang teknologinya itu sangat cepat, memang agak sulit ya untuk melakukan proses just in time tadi. Nah, tentu kita harus mengatur inventorinya. Terus yang kedua adalah distribusinya itu sendiri. Ya, distribusi yang efisien seperti apa? Karena ketika kita punya gudang misalkan di Jogja, tapi site-nya berada di Makassar. Site itu maksudnya BTS-nya ya. Artinya kita harus pikirin nih, apakah kita kirim satu-satu atau kita bikin hub di sana. Ada satu gudang kecil yang di situ nanti kita bisa kirim sekaligus. Ya, jadi lebih efisien di situ dan bisa kita monitor juga. Nah, ini adalah alur dari sebuah supply chain yang biasa saya lakukan di dunia kerja di Smartfren. Oke. Nah, di antara masing-masing ini, nah, di dalam vendor management itu ada apa aja sih sebetulnya? Nah, ketika kita bicara memanage vendor, maka di dalamnya ada kita bicara master data. Kemudian di situ ada bagaimana kita memastikan bahwa vendor yang join ke Smartfren itu qualified. Makanya kita sebut ada vendor onboarding. Kemudian ketika dia sudah melakukan tugasnya, mereka sudah mendeliver barangnya, sudah mendeliver jasanya, bagaimana kita memastikan bahwa dia akan terus keep performs. Makanya kita ada evaluasi. Ya. Kemudian sebelum itu sebenarnya dia ada proses namanya registrasi by online. Jadi memang kita sudah sediakan portal. Salah satu proses digitalisasi di Smartfren adalah mereka cukup registrasi secara online ya di dalam portalnya Smartfren. Nah, kemudian di dalam sourcing itu ada apa aja? Nah, di dalam sourcing itu ada namanya digital tender. Nah, ini salah satu implementasinya di Smartfren juga. Jadi kita ada e-bidding dan e-auction. Jadi bagaimana para vendor ini ketika mereka mendapatkan permintaan penawaran harga, mereka cukup login ke dalam sistemnya kita. Ini yang disebut dengan SRM. Mungkin saya sedikit jelaskan dengan SRM ini. Nah, SRM itu kepanjangannya adalah Supplier Relationship Management. Jadi kalau dari bahasanya aja udah jelas bahwa ini memanage hubungan dengan supply, ya, dengan supplier, dengan vendor. Ya, jadi dengan para pemasok gitu ya. Karena yang saya bilang tadi bahwa kita kerjasama tidak hanya sekali dua kali, tapi jangka panjang. Nah, makanya kalau bicara definisinya,
bahwa SRM itu sebetulnya adalah bagaimana proses ini mengidentifikasi supplier mana yang kritikal ke bisnis kita. Contoh ya, Smartfren itu yang paling kritis itu adalah tentu adalah kartu perdana atau SIM card. Nah, kemudian voucher, pengadaan voucher, karena itu yang dijual, kalau mungkin masih ada yang offline. Kemudian perangkat network, perangkat jaringan. Nah, perangkat-perangkat jaringan ini juga salah satunya adalah yang sangat-sangat dibutuhkan oleh Smartfren. Dan mereka, halo, halo, ya. Lanjut aja Pak. Ya, silakan Pak, dilanjut saja. Ya, sorry, saya pikir suara saya jadi nge-lag atau gimana gitu, enggak ya? Masih terdengar ya? Oke. Oke. Nah, jadi bagaimana kita memanage key supplier kita atau key vendor kita ya melalui sistem. Nah, melalui transformasi digital ini sehingga mereka tetap keep punya relasi yang bagus dengan kita. Kenapa? Karena dengan kita memaintain mereka dengan baik, benefitnya adalah pertama bisa mereduce ya, mengurangi cost ya. Karena untuk mendapatkan vendor yang bagus, yang baru ya itu tidak mudah, butuh waktu, butuh tenaga, ya kan, dan butuh cost jadinya, karena kita harus melakukan negosiasi harga, negosiasi kontrak, terms semuanya itu harus dinegosiasi dan butuh biaya. Tapi kalau kita maintain yang sudah ada, tidak perlu lagi mencari lagi vendor-vendor yang baru, tentu cost-nya ini akan berkurang. Kemudian efisiensi di mana? Efisiensinya jelas. Ketika kita punya sistem yang ini, SRM ini, dan kita bisa maintain, kita punya vendor jangka panjang, tentu ketika kita melakukan pembelian, kita tidak perlu lagi repot-repot, karena kita udah punya kontrak jangka panjang. Tidak perlu lagi negosiasi lagi. Kita cukup, kita butuh perangkat misalkan microwave, ya, atau antena, ya. Sekian banyak untuk 1000 site atau 500 site. Udah tinggal kita order aja di situ. Kemudian harganya pasti stable ya. Karena kita udah punya harga kontrak ya. Mereka udah punya juga, karena kita udah punya harga kontrak, mereka juga si supplier ini tentu mereka punya kontrak juga dengan vendor-vendor mereka. Misalkan sekarang contoh misalkan SIM card. Salah satu kendala di dunia ini sekarang adalah kelangkaan chipset. Mungkin teman-teman tahu ya. Kalau ada yang ngerti ya tentang kelangkaan chipset ini mungkin pernah baca ya. Nah, ini juga jadi problem kalau seandainya kita kerjasamanya jangka pendek. Tapi kalau kita udah kerjasama jangka panjang, mereka bisa bantu kita gitu sebagai partner. Mereka akan bantu tetap melakukan pengadaan dengan harga yang ya masih relatif lebih stabil lah. Gitu, meskipun chipsetnya langka. Seperti itu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aplikasi digitisasi di Smartfren, yaitu penerapan SRM. Nah, SRM ini ada e-purchasing ya, ada supplier management, ada spend and performance analysis ya. Jadi ada procurement, jadi pengadaan operasional, kemudian sourcing itu sendiri. Ya. Lingkupnya inilah SRM. Balik lagi, e-sourcing di antaranya yang lain adalah e-katalog ya. Mungkin kalau di dunia pemerintahan sering lah dengar katalog-katalog ya. Ketika mau mengadakan tender, pengadaan juga ada. Nah, di Smartfren juga ada, kita ada e-katalog. Jadi karena e-katalog itu sangat efisien. Jadi kita butuh barang-barang yang umum yang biasa dibeli ya. General ngapain kita harus cari vendor lagi, tender lagi. Cukup dimasukkan ke dalam sistem kita. User yang butuh tinggal order. Ada harga kontrak. Kemudian perbandingan harga pun kita proses secara online. Nah, kemudian adalah kontrak manajemen. Ini yang saya bilang kita bekerja sama jangka panjang, tentu kita ada namanya kontrak atau perjanjian, dan ini biasalah ya. Nah, salah satu yang kita gunakan, sistem yang kita gunakan adalah SAP ya. Mungkin sedikit saya kasih gambaran tentang SAP itu sendiri. Nah, SAP ini adalah kepanjangannya ya, adalah System Application and Product. Ini adalah salah satu software umum ya, software umum yang biasa digunakan atau biasa orang nyebutnya software ERP. Apalagi itu ERP? ERP adalah Enterprise Resource Planning. Jadi terus satu software end to end, dari ujung ke ujung semua ada di situ di dalam sistem itu. Nah,
kalau bicara ERP di situ ada misalkan customer web portal, ya, ada CRM, customer relationship management, bagaimana kita maintain customer di situ, ada purchasing pembelian, ada proses produksi, ada di situ financial juga ada di situ. Biasanya SAP ini digunakan juga untuk proses pembayaran atau mungkin penerimaan, ya, penerimaan revenue, ya. Kemudian di situ ada proses distribusi, ya. Kemudian yang paling penting adalah dashboarding, ya, karena ini yang ujung-ujungnya nanti buat manajemen mereka lihat secara keseluruhan sebuah perusahaan. Terus dari sisi operasional tentu bagaimana itu semua bisa dimonitor, ya, ketika kita ada project A kita beli, apakah sudah sesuai dengan waktunya, kemudian sudah diproduksi belum, dan distribusinya seperti apa, itu ada monitoringnya sesuai dengan waktunya. Nah, ini bicara SAP. Nah, di dalam SAP salah satunya adalah dia punya satu sistem, yaitu kontrak, ya, kontrak sistem. Nah, di sini kita bisa buat digitize, ya, kontrak yang sudah kita agree dengan vendor kita digitize, kemudian kita bikin dalam satu harga yang fix sesuai dengan negosiasi tadi dan disetujui oleh vendor dan Smartfren. Jadi apa? Keuntungannya adalah ketika kita udah punya harga kontrak, ketika kita melakukan pembelian, kita tinggal beli aja tanpa harus nego lagi, gitu loh. Mau beli berapa ya harganya segitu. Nah, mungkin ada yang modelnya tiering, ya, mungkin berapa sampai berapa, harga berapa. Itu juga modelnya ada seperti itu. Kemudian kita bicara berikutnya adalah terkait kontrak itu sendiri, ada yang namanya perjanjian sewa, jadi induk, perjanjian sewa induk. Nah, ketika bicara telekomunikasi tentu tidak terlepas dari BTS. Nah, BTS ini mungkin teman-teman lihat tiang-tiang pemancar, ya, yang cukup banyak di sekitar teman-teman kalau lihat, ya. Nah, rata-rata memang operator telekomunikasi itu tidak memiliki sendiri BTS-nya, ya, karena untuk mengakuisisi sebuah tanah kemudian membangun BTS itu sendiri tidak murah, ya. Jadi lebih murah kalau kita sewa, kayak kita sewa kos, sewa kantor lah. Nah, kenapa? Karena si pemilik BTS tadi, perusahaan pemilik tower tadi, ya, kalau bahasanya BTS itu tower, ya, pemilik tower tadi itu mereka bisa menyewakan ke operator lain, misalkan nggak hanya ke Smartfren, bisa juga disewakan ke Telkomsel, bisa ke Indosat atau ke yang lainnya, ya. Jadi mereka bisa menghasilkan harga yang lebih murah, harga sewanya, dibandingkan misalkan Smartfren bangun sendiri, investasi sendiri, pakai sendiri, lebih mahal jatuh-jatuhnya. Nah, tentu ini kita harus punya namanya perjanjian juga nih, sewa dengan para provider tower tadi, ya. Kemudian juga kita ada namanya kontrak database. Nah, berikutnya adalah ketika ketiga tadi sudah ada dalam digitize kesatuan digitalisasi, yang berikutnya adalah proses pembeliannya itu sendiri, ya. Bagaimana ketika dari user butuh, misalkan dari bagian network, ya, network atau jaringan, mereka butuh perangkat, ya, karena mau ada ekspansi, ya, atau mungkin ada upgrade jaringan, ya, atau mau ada peningkatan fiber, ya, fiber optik karena sudah congest, ya, udah terlalu padat di situ trafiknya. Nah, tentu ketika ini semua udah ada vendornya, udah ada kontraknya, ya, kita udah tahu sourcing kemana, tentu akan lebih mudah. Dari user tinggal nantinya mereka tinggal, oh saya butuh sekian antena perangkat, sekian microwave, ya, atau mungkin kalau memang tidak ada di sana sudah ada fiber optik, tinggal nanti mau berapa GB nih kita butuh untuk dia lebih lebar lagi pitanya, ya, supaya tidak terlalu ada banyak antrian penumpukan di situ, ya, terutama untuk daerah-daerah yang memang cukup besar, ya, pelanggannya di situ. Nah, kalau kita udah punya tiga tadi, itu akan lebih cepat. Jadi ketika ternyata kok ini udah mulai lemot di sini nih, kok pas kita cek ternyata memang sudah congest di situ. Jadi memang sudah terlalu banyak. Nah, tentu harus ada ekspansi di situ. Nah, kalau seandainya proses ini kita nggak siap dari awal, itu akan lama prosesnya. Nah, dengan adanya yang proses digitize ini, ketika ada kebutuhan, kita tinggal bilang ke vendornya, tolong dong di-upgrade, ya, gitu, ya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita lihat ternyata kok kenyataannya tetap low, customernya sedikit, ya nggak terlalu banyak revenue-nya,
tentu kan rugi ya, karena kita harus sewa terus-terusan di situ, tapi juga income-nya nggak banyak. Nah, ada mungkin satu sisi di mana kita harus downgrade juga, ya. Mungkin tadinya 1 GB jadi 500 MB kayak gitu kan. Nah, itu juga akan lebih cepat kita lakukan karena kita udah punya perjanjian, kita bisa sewaktu-waktu mungkin men-terminate atau mengurangi kapasitasnya. Oke. Nah, berikutnya adalah yang paling penting adalah ketika barang itu dibeli, kemudian sudah sampai ke kita, tentu kita harus simpan barang itu. Nah, ini bagaimana menyimpannya supaya dia lebih efisien. Karena ketika bicara inventory atau gudang, maka kita harus memaintain bagaimana barang-barang itu disimpan di posisi-posisi yang mudah dicari nantinya ketika ada kebutuhan. Ya, ketika kita butuh antena A, B, C, di mana nih posisinya? Nah, sehingga ketika nanti ada kebutuhan dari network untuk dia minta, misalkan, oke, saya butuh antena A, ya, dikirim ke site di area Sumatera, ya, tinggal nanti diambil dengan cepat, gitu ya, sehingga penyimpanannya pun perlu diatur. Kemudian distribusinya itu sendiri, ya, bagaimana kita bekerja sama dengan para istilahnya kayak seperti JNE kayak gitu ya, ya, mereka juga kita integrasikan tuh sistem-sistemnya. Kemudian juga yang terkait komersial, ya, komersial ini lebih ke arah misalkan tadi saya bilang SIM card atau voucher, ya, mereka butuh nih untuk di area Jakarta, butuh untuk ada produk baru, ya, misalkan kalau kita ada istilah produk baru, misalkan yang kita punya ada apa, misalkan Gokil Max, ya, baru. Nah, ini lagi bagus nih hype di Jakarta. Nah, gimana kita supaya SIM card ini terdistribusi dengan cepat di area tersebut. Nah, ini yang saya bilang dengan proses supply chain itu sendiri end to end. Nah, supply chain ini tidak terlepas dari namanya push ke market atau pull from the market, ya. Jadi bisa kita dorong sifatnya atau kita tarik, ya, sesuai dengan kebutuhan. Biasanya ketika produk itu baru aja launch, maka kita akan push. Nah, baru nanti kita akan lihat seberapa bagusnya atau tidaknya si produk tersebut diterima di pasar. Ya. Sehingga untuk next production-nya, next ordering-nya, kita tinggal lihat, kemudian kita tarik dari proses pull tadi. Nah, yang saya bilang tadi pull tadi adalah menggunakan track platform ini. Jadi kita ada tracking sistem platform yang memang ketika barang itu diterima oleh distributor itu sudah melakukan penjualan atau belum, itu bisa di-track, ya, sehingga kita bisa melakukan forecasting di situ. Nah, ujung-ujungnya adalah integrasi secara horizontal. Jadi jangan sampai antara manage vendor, kemudian pengadaan, kontrak semua terpisah-pisah, susah. Nah, kalau semua secara horizontal ini kan horizontal, ya, dari vendor sampai enabling inventory ini terintegrasi, maka ini akan cepat prosesnya, akan efisien seperti yang tadi saya bilang. Secara operation akan efisien sehingga time to marketnya itu akan lebih cepat. Jadi produk time to marketnya ketika kita ada produk baru atau ada kebutuhan produk yang memang lagi bagus, cepat kita bisa kirim ke market. Seperti itu, ya. Ini gambaran activity yang sudah juga diimplement di dunia smart friend. Nah, sekarang mungkin secara umum saya akan cerita sebetulnya ada digital transformation itu levelingnya seperti apa sih? Karena terus barang tentu ya ketika kita bicara transformasi digital mungkin tidak lepas dari yang disebut dengan investasi, ya. Nah, investasinya cukup besar. Nah, ada orang yang melakukan step by step, ada yang memang langsung. Nah, ketika ada yang memang punya kekuatan finansial yang bagus, mereka bisa langsung melakukan transformasi digital. Tapi ketika ada perusahaan yang memang tidak memiliki capital yang cukup, ya tentu mereka harus melakukannya step by step, gitu. Even kadang-kadang perusahaan yang punya capital atau modal yang cukup, mereka belum tentu juga bisa melakukan secara langsung. Karena ini ketika bicara transformasi digital, tentu yang berubah tidak hanya mesin-nya, tidak hanya software-nya, tapi human-nya yang paling penting. Gitu. Ketika orangnya tidak berubah, itu akan sia-sia. Gitu. Jadi nggak akan bermanfaat juga. Gitu. Karena mereka hanya sekedar mesin, ya, sekedar software. Gitu. Nah, level yang pertama, saya katakan adalah D&D
atau digitize dan digitalize. Bedanya apa sih? Cuma susah doang kayaknya di ejanya nih. Digitize sama digitalize ya. Kalau bicara digitize itu ibaratnya kita mendigitalkan sesuatu ya, everything ya. Digitize of everything. Jadi ada yang namanya disebut digital twin ya, untuk setiap segala sesuatu. Jadi setiap thing ini adalah barang ya. Jadi setiap sesuatu itu akan ada digital twin-nya. Nah, contohnya adalah misalkan orang. Nah, ketika teman-teman sekarang login ke Zoom, tentu teman-teman harus bikin user, ya kan? Teman-teman harus masukin user, alamat, ya mungkin paling enggak, atau mungkin email, ya kan? Nah, ini adalah yang disebut dengan digitize. Jadi teman-teman sebagai person, ya, melakukan digitisasi ke sistem bahwa ini loh nama saya ini, ya email saya ini, kayak gitu. Sehingga teman-teman habis itu dikenali oleh sistem. Oke, ini silahkan login. Atau mungkin kalau bicara di di perusahaan ya, employee lah ya, employee ID atau mungkin karyawan ya, atau mahasiswa. Ya, teman-teman sebagai mahasiswa tentu ketika teman-teman mungkin sudah UMJ sudah pastilah menggunakan proses digitalisasi. Nah, tentu ketika teman-teman mau mengakses webnya, tentu teman-teman harus login. Nah, ini yang disebut dengan mendigitalisasi. Jadi memprofilkan, membuat profile ya. Itu yang disebut dengan istilah digitization. Jadi ini starting point-nya ya, bagaimana dunia physical thing ini itu di-convert ke dalam bahasa digitize. Makanya saya bilang ini adalah digital twin ya. Jadi teman-teman secara fisik punya, twin teman-teman adalah digitize-nya tadi ada, record-nya tadi. Nah, contoh lain misalkan material ya. Nah, material itu kan fisik. Misalkan kita punya perangkat antena atau microwave yang bulat-bulat itu ya. Ini kan fisik ya. Nah, untuk bisa dikenali sistem tentu kita harus ada input. Oke, materialnya apa, spesifikasinya apa, dia ketahanannya berapa lama ya. Kemudian dia bisa memancarkan berapa banyak sehingga kita bisa, terus harganya berapa. Gitu. Sehingga sistem bisa mengenali ya. Makanya disebut dengan digitize everything ya. Jadi kita menginput informasi-informasi fisikal ini ke dalam sistem gitu ya. Kemudian contoh lain misalkan ada aset ya. Nah, kita beli perangkat banyak, tentu itu akan jadi aset. Kenapa? Karena ini akan jadi capitalnya sebuah perusahaan. Jadi ketika perusahaan itu membeli sebuah perangkat atau investasi, tentunya jadi aset. Nah, aset ini nanti depresiasinya berapa lama sih? Sehingga nilainya tinggal berapa sih? Nah, itu yang penting untuk nanti dicatat di dalam pembukuan tadi. Ya. Kemudian ada mesin. Kalau bicara dunia produksi atau manufacture, tentu mereka akan banyak tuh, ada mesin-mesin baik yang robotik maupun yang manual, ada conveyor segala macam. Nah, informasi itu harus dimasukin ke dalam sistem supaya apa? Sistem ini bisa baca. Oke, mesinnya namanya adalah misalkan mesin untuk packing, ya pengepakan. Oke, usianya berapa lama? Bisa berapa lama dia bertahan, ya kan? Kemudian tipenya apa? Sehingga ketika nanti ada yang rusak, bagaimana preventifnya? Nah, informasi-informasi ini yang disebut dengan digitisasi. Ya, digitization ya of everything. Ini starting point-nya. Makanya saya bilang level awal. Nah, ketika contoh yang lain paling sederhana adalah paperless ya. Mungkin banyak yang dulu mungkin menggunakan paper untuk merouting sebuah permintaan atau approval atau minta tanda tangan ya. Masih tanda tangan basah segala macam. Nah, itu di-digitize ya. Jadi di-input menggunakan sistem ya. Nah, salah satu contoh digitize yang kita lakukan adalah mendigitize vendor. Nah, ini yang saya bilang tadi. Jadi di dalam vendor management ada yang namanya portal di mana vendor itu bisa melakukan online registration by their self ya, dengan sendirinya. Ini yang kita kembangkan juga di SmartFriend. Jadi tidak perlu lagi repot-repot tuh mereka datang ke kantor SmartFriend, minta kertas, mereka tulis tangan, ya, kemudian kasih persyaratannya, habis itu kita cek, nggak perlu lagi. Cukup mereka masuk ke portalnya SmartFriend. Nah, vendor ini kan kayak physical thing-nya. Mereka mendigitize lewat apa? Nah, mereka nanti create tuh user, nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, nomornya berapa, ya kan? Kemudian mereka akan masukin siapa yang menjadi penanggung jawabnya, gitu kan? Kemudian mereka akan juga memberikan informasi, oke, apakah
Anda termasuk yang perusahaan yang small, medium, atau large, ya, sehingga nanti kita bisa analisa tuh. Terus bisnisnya apa? Di consulting kah? Training atau servicing di network seperti CMA itu civil mechanical engineering, kemudian telco, IT atau apa, ya. Sehingga nanti kita bisa identifier si vendor tersebut. Nah, ini yang disebut dengan digitized vendor, ya. Nah, kemudian bicara digitalisasi itu apa? Tadi kita bicara digitisasi, ya. Sekarang digitalisasinya. Digitalisasinya adalah prosesnya. Jadi ketika kita bicara digitisasi itu adalah things-nya tadi, orangnya, mesinnya, kemudian aset tadi yang kita ceritakan di awal. Tentu prosesnya sendiri harus didigitalisasi juga nih. Jangan sampai ketika kita sudah input nggak selesai, sampai di situ mau kemana lagi nih. Ketika misalkan tadi vendor registrasi yang dulunya pakai kertas, habis itu kan ada review. Jangan sampai habis itu review stop. Tentu reviewnya tidak lagi lewat kertas. Nah, artinya apa? Prosesnya itu harus didigitalisasi juga. Ketika vendor itu dia lakukan registrasi, kemudian proses di sistemnya apa sih? Oke, habis itu dari mereka setelah mungkin mengupload semua persyaratannya, lari ke proses berikutnya yang melakukan review terhadap vendor tersebut. Mereka tinggal buka si portal tadi, mereka lihat, oke, terus ketika mereka melakukan penerimaan, apakah vendor itu ada yang kurang atau tidak, mereka bisa langsung review di sistem itu. Nah, itu yang disebut dengan digitalisasi. Jadi, basic pertama adalah digitisasi, baru digitalisasi. Ya. Sama halnya kalau teman-teman yang sering mungkin pakai di dunia sehari-hari ya, misalkan, sekali lagi contohnya misalkan kita menggunakan Grab atau Gojek lah ya. Nah, mereka itu kan sebetulnya hanya penyedia layanan software ya. Tapi tentu ketika misalkan kita order Gojek ya untuk cari pengendara, tentu si driver ini mereka harus didigitisasi dulu nih. Motornya apa, orang itu siapa namanya, kemudian tinggal di mana, ya. Itu digitalisasi dulu. Kemudian si customer-nya sendiri sama. Oke, siapa nih customer-nya? Gitu. Nah, habis itu prosesnya di streamline. Oke, ketika ada yang order, gimana caranya? Oke, caranya adalah mereka akan mencari titik yang paling dekat. Gitu. Cari titik yang paling dekat, habis itu diambil. Nah, itu digitalisasinya. Makanya kita bicara level pertama, itunya dulu. Digitisasi dan digitalisasi. Ini kita bicara basicnya. Nah, di SmartFriend ada contoh-contoh digitalisasi adalah bagaimana kita mendigitalkan proses-proses approval ya, proses-proses minta tanda tangan ya. Kita ada namanya Business Process Maker atau BPM, ada SRM yang tadi sudah sempat saya ceritakan, ada namanya SAP. Kemudian ada proses bagaimana tender proses, nanti mungkin agak sedikit saya akan jelaskan tender proses. Kemudian di situ ada inventory atau warehouse management system. Ya, jadi semua informasi materialnya kita digitize, kemudian gudangnya juga, ya. Habis itu nanti kita bisa manage gudangnya. Ya. Oke. Nah, contoh lain adalah dari sebuah digitalisasi adalah ini. Bagaimana sebuah purchase order atau permintaan pembelian atau order pembelian itu yang tadinya proses tanda tangannya itu manual, kemudian dijadikan online. Jadi biasanya proses untuk membuat permintaan sebuah barang itu tentu ada yang minta dulu. Manage requisition itu artinya minta ya. Jadi user misalkan bagian apa IT, saya minta pengadaan laptop 10. Oke, 10 ya yang Anda minta. Oke. Habis itu nanti lari ke proses bidding. Saya cari vendornya. Saya akan bidding dari 10 yang di request tadi. Vendornya mana aja nih yang submit penawaran, habis itu kita negosiasikan. Nah, setelah itu baru yang pemenangnya itulah yang akan kita riliskan ordernya. Nah, ketika hendak merilis order ini tentu harus ada hierarki persetujuan atau approval tadi ya. Manajemen approval tadi tentu harus ada. Nah, yang tadinya mungkin prosesnya masih offline, kita bikin online. Nah, kemudian yang kedua, ketika PO ini produknya sudah dirilis, sudah ditandatangan atau sudah di online approval tadi, nah, vendor tentu butuh akses dong karena dia pengen tahu benar nggak saya dapat order nih dari SmartFriend. Nah, kita kembangkan juga yang namanya PO self confirmation. Jadi si vendor itu tadi kan dia login tuh di waktu dia jadi vendor kita pertama kali. Nah, dia akan juga ke portal yang sama
dia masukin usernya karena sistem sudah mengenal ya, dan prosesnya juga sudah digitalisasi, mereka tinggal buka pakai usernya dia akan lihat, oh ya ini nomor PO yang saya dapat, dia tinggal download nomor PO-nya. Jadi lebih simpel daripada dia harus datang ke kantor Smartfren, minta nomor PO-nya yang tadi di print ya, habis itu dia balik lagi. Jadi lebih cepat dan lebih simpel. Ini salah satu contoh digitalisasi ya. Dan proses approval ini pun tidak hanya bisa dilakukan lewat desktop komputer ya, tapi juga bisa lewat mobile apps. Karena SAP itu punya namanya SAP Fiori, di situ namanya yang dia kita bisa pakai mobile, kita bisa lihat, oke, dia order apa aja, vendornya kemana yang menang, sehingga si manajemen level dia tinggal review, kalau emang oke, dia tinggal approve di situ. Jadi sangat simpel, jadi bisa dimanapun, nggak mesti harus di kantor. Nah, atau bisa desktop ini ya. Oke. Nah, salah satu contoh lain kita bicara proses digitalisasi adalah proses namanya RFXX. Ini bisa quotation, bisa information, ya. Jadi request for quotation atau request for information. Tapi yang dimaksud di sini adalah kita minta penawaran sebetulnya. Jadi ketika tadi ada user minta laptop 10, nah si bagian pembelian tentu dia akan bikin namanya permintaan penawaran harga. Mungkin zaman dulu bisa pakai paper atau mungkin by email, tapi susah trackingnya. Ya kan, ketika kita minta ke vendor A, B, C juga belum tentu A itu sebagai vendor kita. Nah, kalau dengan sistem SRM ini, semua list vendor kita dengan line of business kan udah ketahuan. Oke, laptop itu vendornya mana aja ya, udah ketahuan sesuai dengan line bisnisnya adalah IT. Oke, dan kita udah tahu nih ke siapa aja yang kita bisa kasih permintaan penawaran harganya. Nah, begitu mereka dapat permintaan penawaran harga, vendor tinggal akses lagi ke portal kita. Oke, saya dapat permintaan penawaran harga, saya tinggal submit penawaran saya ke sistem itu juga, sehingga lebih transparan dan cepat. Ya, setelah sekian lama mereka bisa lihat, habis itu, nah ini prosesnya, yang saya sebutnya melakukan respon, ya, mereka bisa melakukan respon. Oke, saya masukin harganya sekian. Nah, ketika si bagian pembelian tadi melihat, oh kayaknya harganya belum masuk nih, nego kan, negotiation, bisa lewat sistem lagi, belum masuk. Oke, nanti akan balik lagi tuh ke vendor. Nah, vendor akan masukin lagi harganya, ya. Akan masukin lagi harga yang terbarunya. Oke, habis itu nanti akan ada namanya penawaran finalnya. Nah, nanti kita akan komparasi tuh. Nah, komparasi ini tentu ada proses namanya awarding. Jadi mana nih yang paling bagus harganya? Habis itu ada proses approval secara online atau persetujuan ya dengan pihak manajemen. Ini prosesnya akan reduksi banyak ya, cycle time-nya jadi lebih cepat, lebih transparan, dapat harga yang lebih baik ya. Jadi banyaklah benefitnya dari sebuah transformasi digital di dunia supply chain. Hal lain adalah misalkan namanya di warehouse management system atau di bagaimana kita juga Smartfren memanage gudang ya. Jadi kita ada namanya design warehouse ya. Tadi again yang pertama kali first thing yang harus dilakukan adalah digitize dulu. Nama gudangnya apa, luasnya berapa, ada berapa banyak rak di situ. Ya. Karena dengan begitu kita nanti bisa tahu itu rak itu kapasitasnya berapa, ya, kekuatannya berapa untuk meletakkan berapa kilo. Ya. Terus posisinya ada di mana, apakah jauh atau dekat dari posisi pengambilan. Nah, itu semua ketika kita digitisasi, kemudian prosesnya kita digitalize, sehingga ketika nanti ada barang datang, ya, kita udah tahu nih, oke, barangnya sebesar sekian kilo, luasannya sekian, ini nanti sistem akan ngasih tahu, oke, saya taruh di rak yang ini, gitu. Kemudian ketika nanti ada request, orang mana di Jogja nih mau ada penambahan atau upgrade, oke, apa barangnya? Barangnya ada antena A. Oke, antena A, sistem akan mencari. Antena A itu ada di posisi rak ini loh, rak B namanya. Dia tinggal lebih cepat, namanya pick and pack. Ya. Jadi tinggal ambil, packing, shipping. Ya. Kemudian ada manajemen yard and dock. Ya. Jadi dockingnya juga cross docking, area untuk ngeluarin barangnya juga diatur. Ya. Ini yang saya sebut dengan proses digitisasi dan digitalisasi. Ya. Nah, dan yang paling penting adalah reporting dan labor management. Ya. Jadi ini contoh-contoh dari level pertama. Ya. Nah, level yang kedua adalah integrasi sistem. Nah, kalau tadi kita bicara digitisasi dan digitalisasi, ya, maka yang kedua adalah kita bicara integrasi antar sistem. Karena di dunia ini banyak perusahaan-perusahaan software. Nah, di Smartfren sendiri ini
baik yang software itu dibuat di lokal maupun yang impor, meskipun banyak kan masih impor ya. Karena terus terang mungkin ini buat informasi aja lah buat teman-teman. Jadi kalau di Smartfren itu memang banyak ekspatriat juga. Jadi orang-orang dari luar yang bekerja di Smartfren, terutama tenaga kerja dari China maupun dari India. Kenapa? Karena mereka dari sisi kemampuan ya, dari sisi kemampuan, meskipun kita nggak kalah sebetulnya dari sisi kemampuan, tapi dari sisi kemampuan mereka bagus, kemudian rata-rata dari lulusan yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang maksudnya di luar negeri. Dan yang kedua, mereka mau dibayar ya mirip dengan, nggak jauh beda lah dengan orang-orang lokal yang ada di Indonesia gitu loh. Ya. Terus yang paling utama adalah etos kerja. Ya. Jadi mereka datang ke Indonesia memang benar-benar untuk bekerja, ya, nggak yang main-main gitu, nggak yang lain-lain. Jadi makanya banyak software-software yang kita punya akhirnya di-develop dari luar, ya. Dari luar karena memang apa? Bicara company adalah cost tadi ya. Mereka lebih murah secara cost gitu ya, dan mereka bekerja lebih punya apa istilahnya integrity yang bukan integritas mungkin sama lah ya, bisa dibilang lebih robust, lebih kuat ya mereka ya gitu. Nah, oke. Ini hanya sekedar selingan aja. Nah, yang kedua adalah integrasi sistem. Jadi saya bilang tadi software banyak ya. Tadi contoh ERP, Enterprise Resource Planning, ada SAP, ada Oracle, ada macam-macam lah di dunia ini software-software. Belum di Smartfren itu ada namanya sistem untuk ada sistem tersendiri untuk memanage rollout site. Rollout itu artinya menginstal sebuah site. Jadi ketika misalkan ada kebutuhan dari sales, oh ini area ini udah mulai congest nih, udah mulai banyak yang pakai, kayaknya kita butuh tambah satu BTS baru, perangkat baru di BTS yang baru. Ketika ada permintaan itu dari sales team, dari analisa tadi, tentu kita harus ada sistem yang mengatur itu. Benar nggak nih? Terus butuhnya di berapa radius nih? Nah, terus juga kita ada sistem tersendiri. Nah, sistem ini another software yang berbeda gitu ya. Terus dari sisi inventory-nya ada sendiri. Kemudian ada dari sisi approval-nya ada sendiri. Nah, saya kasih contoh gambaran adalah ini buat gambaran aja ya. Mungkin buat teman-teman aja. Jadi saya contoh kita ada sistem namanya Siteforce. Nah, Siteforce ini adalah satu sistem, satu tools di mana tools ini adalah dikhususkan untuk namanya rollout sebuah site baru. Jadi untuk mengimplementasikan sebuah site baru. Jadi ketika ada tempat baru, kemudian kita akan instalasi, itu kan nggak mudah ya. Jadi dari mulai material itu kita order, kemudian kita analisa ketinggian towernya, butuh antena berapa banyak, kemudian microwave yang diameternya berapa. Ya. Nah itu tentu butuh satu sistem tersendiri. Ya. Nah, sistem ini yang disebut dengan Siteforce ini. Nah, ini kita integrasikan dengan apa? Dengan SAP. Nah, SAP sebagai sistem yang memang biasa digunakan untuk financial process, ya, proses untuk pembelian atau pembayaran, ya. Nah, kemudian kita integrasikan lagi dengan apa? Nah, dengan proses dengan namanya BPM, Business Process Maker. Nah, sistem ini adalah terkait dengan budgeting, ya. Nah, tentu ketika kita order, tentu kita harus atur dong budgetnya ada atau tidak, atau masih masuk atau tidak budgetingnya. Dan di sini ada proses namanya tadi persetujuan atau approval secara online. Ketiga sistem ini adalah sistem yang berbeda-beda dan akan diintegrasikan ya menggunakan API namanya application proses apa saya lupa I-nya apa ya. Nah, ini saling komunikasi nih. Nah, makanya saya bilang tadi yang pertama adalah DND, nah yang kedua adalah sistem integrasi. Jadi bagaimana ketiga sistem ini saling berkomunikasi. Ya, sehingga ketika nanti kita ada kontrak, ada master configuration, ada order, ada inventory, ya ini semua terintegrasi jadi satu. Nah ini gambarannya. Jadi dari mulai kontrak sampai itu site itu nanti diinstal, ya proses diinstal sampai nanti dia bayar. Jadi terintegrasi jadi satu. Ya. Tidak perlu terlalu melihat flow-nya ini. Ya. Tapi intinya ini saya hanya menggambarkan salah satu contoh level yang kedua yaitu sistem integrasi yang kita terapkan di Smartfren. Kemudian yang lainnya adalah misalkan kita yang saya bilang tadi, site rollout management. Ya. Bagaimana kita mengintegrasikan semua sistem-sistem ini, ada site management, inventory management dan lain-lain tadi bla-blanya ini banyak manajemen yang lain-lain ini, ya
kita gabungkan dalam sebuah mobile apps, di mana kita melihat instalasinya, apakah instalasinya sudah oke atau belum, ada commissioningnya, ada testingnya di situ, ada kalau sudah oke di accept, ya, kemudian di optimize, kalau misalkan dites lagi, kemudian di optimize, kemudian dari sisi regulatornya seperti apa, sudah oke atau belum. Nah, di situ semua ada web platform, ya. Jadi ini mobile, ini web, di mana kita bisa agregat datanya. Jadi kita bisa ambil datanya secara real time dan kita distribute lagi secara real time, dissemination namanya. Ya. Terus kita bisa analitis, kita bisa analisa, ya. Nah, jadi kita bisa lihat semua, oke, rolloutnya sudah oke, sesuai, kita ambil datanya, kemudian kita distribusikan data tersebut ke yang dibutuhkan. Nah, ada historicalnya semua. Nah, ini contoh dari proses sistem integrasi. Ini hanya menggambarkan aja, jangan terlalu repot dengan isinya. Tapi ini intinya bagaimana Smartfren juga mengembangkan sebuah tools yang mana ini mengintegrasikan sistem, ya, dalam sebuah private sector, ya. Nah, oke, ini yang simple. Contoh yang paling sederhana adalah kita melakukan namanya otomasi PO atau purchase order atau pembelian barang, ya. Jadi kalau biasanya kita harus create atau membuat, jadi bagian pembelian itu at the end produknya adalah ini PO atau purchase order. Nah, kalau dulunya dia misalkan manual, ya, harus bikin, dia harus masukin barangnya apa yang dia mau beli, harganya berapa, ke vendor mana dia harus cari, ya kan. Habis itu dia print, ya kan, kasih ke vendor. Nah, ini nggak perlu lagi, ya. PO ini akan automatically create, gitu. Jadi ketika user ada requestnya dia bisa lihat karena ada listnya, harga, ada katalognya. Katalog itu udah ada kontraknya, udah ada harga kontraknya. Tinggal dia pilih, saya mau butuh notebook 10 harga sekian, jadi PO. Nah, ini salah satu contoh integrasi sistem. Nah, contoh yang lain adalah ini, robotic process automation atau RPA. Ini makanan apa lagi nih? Nah, ini sebetulnya sederhananya adalah mengautomatkan proses-proses yang dia constantly dilakukan oleh orang. Jadi yang terus-terusan. Jadi yang minim apa deviasi lah, minim keputusan. Jadi yang terus-terusan. Contoh misalkan input harga, input nilai, ya, bikin PO tadi contohnya. Itu kan pekerjaan yang sebetulnya tidak perlu pemikiran bagi orang, ya, sayang orangnya gitu loh, dengan potensi segitu banyaknya hanya untuk key in gitu, ya. Nah, ini digantikan dengan Boots robot ini, ya, robotic process automation. Nah, kemudian saya akan kasih gambaran bagaimana RPA ini bekerja. Nah, secara umum robotik ini sebenarnya kayak software Boots lah. Jadi dia akan mengotomasi pekerjaan-pekerjaan yang tadi saya bilang highly repeated, jadi yang berulang. Jadi yang berulang-ulang pekerjaannya rutin, ya, kemudian ya minim pemikiran, ya. Jadi dengan begitu bisa saving time, ya, sama uang, karena nggak perlu lagi harus dikerjakan oleh orang banyak, tapi cukup oleh robot, kita kasih kerjaan, ya, si robot itu bekerja sesuai dengan instruksi yang kita udah program ini, sehingga orangnya itu sendiri dia bisa kalau bahasanya lebih enhance atau augment lah, ya, lebih apa namanya, bisa lebih berpikir lebih yang strategik lah, nggak hanya yang operation aja gitu. Kalau ini kan terlalu operasional dan administratif, ya, biar cukup robot aja yang bekerja gitu. Jadi dia bisa bekerja 24 jam, ya, mau kapanpun, nggak perlu ada hari libur, ya, tanpa perlu cuti sakit segala macam, dah dia bekerja aja tuh terus-terusan, ya. Ini salah satu proses level kedua tadi, ya. Nah, ini sebelum nanti masuk ke level 3, saya kasih apa namanya gambaran tentang RPA itu sendiri seperti apa. Nah, mungkin saya ada video, ya, sebentar. Mungkin saya bisa share ke teman-teman. Oke. Ini soalnya sudah, ya. Oke. Ini tentang robotic process automation, ya. Bagaimana si RPA ini bekerja menggantikan proses yang repetitif yang terus berulang-ulang tadi di apa namanya di dunia kerja.
Oke. Lanjut yang tiga, waktunya 15 menit lagi ya, maaf. Oke. Jadi tadi contohnya ya dari sebuah proses. Jadi bagaimana robot itu dia akan mengambil semua informasi request dari email-email, dia convert ke dalam file, habis itu dia robot sendiri akan login ke sistem. Ya, login ke sistem, habis itu dia akan key in semua informasi yang tadi. Setelah jadi, PO itu akan di email. Jadi semua yang melakukan robot, bukan human lagi. Oke, yang ketiga adalah yang terakhir adalah augmented intelligence. Saya supaya cepat aja. Jadi augmented intelligence atau mungkin kalau umumnya orang ngertinya adalah artificial intelligence ya. Augmented itu sebenarnya bahasa lebih ke apa ya? Biar lebih manusiawi lah ya. Kalau artificial itu kan mesinnya ya. Augmented itu lebih ke human centernya. Jadi bagaimana intelligence orang itu jadi lebih enhance, lebih meningkat ketika ada teknologi. Nah, oke. Nah, ketika bicara augmented intelligence, maka ada dua unsur. Pertama adalah OT atau digital system, physical system. Yang kedua adalah cyber system. Nah, ini kedua ini harus diintegrasikan. Jadi ketika kita bicara physical tadi ada orang, ada mesin ya, ada aset segala macam. Nah, ini harus diintegrasikan informasi ini dengan dunia cyber atau ERP. Kenapa? Ujung-ujungnya adalah supaya semua input ini berkurang, tapi menghasilkan sesuatu yang lebih besar, lebih bagus ya, tapi cost-nya lebih murah. Kok bisa ya? Ya bisa karena semuanya diintegrasikan jadi satu antara sistem dan physical bersatu sehingga jadi menghasilkan sebuah produk yang lebih bagus, lebih cepat dan cost-nya lebih rendah ya. Jadi ini ketika kita bicara augmented intelligence ya atau artificial intelligence ya. Mungkin kalau orang-orang dengar sekarang mungkin industri 4.0 lah ya. Jadi menggabungkan antara dunia physical dengan dunia cyber itu sendiri menjadi satu kesatuan ya. Ini jadi digabungkan. Nah, di antara contohnya di smartfren, tapi ini memang kita belum terapkan, baru akan kita coba arahkan ke sana adalah dengan model cognitive procurement, yang mana di sini nantinya sistem yang akan melakukan self learning dari data-data yang tadi, sistem akan melakukan self learning untuk melakukan proses pembelian, kapan kita beli, ya. Sistem nanti akan bantu, ya machine learning lah istilahnya, akan bantu untuk membuat sebuah order. Contoh misalkan di site A di daerah Sumatera, BTS-nya misalkan ada namanya power system, di situ ada baterainya itu umurnya 6 bulan. Ketika dia lihat sistem yang dibaca, oh ini udah 3 bulan atau mungkin baru 3 bulan tapi performanya udah rendah, dia akan diskusi, akan ngomong nih, sistem akan ngasih tahu ke ERP sistemnya kita, oh ini udah harus dibeli lagi atau mungkin kalau memang kita punya stok di gudang tinggal dikirim seperti itu, replace. Nah, cognitive procurement itu seperti apa? Ada smart sourcing, ya, ada intelligent purchase agent, proactive order management, touchless invoice process. Nah, ini semua automate lah ya. Nah, oke. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan IoT itu sendiri. Nah, sebenarnya IoT atau Internet of Things ya, ini adalah hal yang kita udah sering dengar lah di dunia manufacture atau logistik ya, industri. Nah, ujung-ujungnya adalah sebenarnya sensor ya di sini yang bermain ya. Jadi smart sensor yang digabungkan dengan berbagai macam equipment tadi. Kalau tadi kan kalau kita bicara digitize, tentu orang key in atau kita masukin. Nah, ini sensor ya. Sensor yang yang membaca. Contoh tadi yang saya bilang tadi Amazon Go grocery ya. Ketika dia tapping masuk ke toko, sensor itu bergerak semua. Oh, si A ini ngambil barang apa sih? Oh, ngambil barang di daerah ini. Kemudian dia masuk si sistem yang akan langsung masukin ke virtual chart-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi yang bekerja adalah sensor. Nah, contoh ini contoh dari IoT. Jadi kita bisa nanti dengan adanya IoT ini bisa dalam dunia logistik itu kita bisa membantu berapa sih yang dibutuhkan untuk didistribusikan dengan kondisi yang baik gitu ya, atau melakukan analitik secara prediktif ya ketika ada. Jadi bukan ketika ada barang yang rusak itu bukan preventif lagi, tapi lebih ke prediktif, analitik itu lebih advance lagi ya dengan adanya si sensoring atau IoT ini. Take away-nya adalah ketika kita bicara digital transformasi, ini bukan berarti kita digital transformasi ini adalah mereplace human ya, bukan. Jadi jangan khawatir ya. Jadi bukan berarti dia akan menggantikan kita sebagai manusia. Manusia is manusia. Makanya saya bilang bahasanya adalah augmented intelligence, bukan artifisial. Jadi fokusnya adalah ke human. Jadi dengan adanya teknologi harusnya manusia itu jadi lebih heavier and smarter. Kenapa? Contoh
teman-teman kalau order barang, ya kan, kalau dulu harus ke toko, ya kan, atau harus ke minimarket, cukup duduk di depan layar atau di handphone, tinggal buka aplikasi marketplace, datang barangnya setelah dibayar, atau mungkin COD. Harusnya kita lebih happy dong, ya kan? Lebih smart harusnya, karena banyak waktu luang yang bisa kita gunakan di situ. Ya. Kemudian bicara tentang transformasi digital itu harusnya memang pendekatannya adalah human center. Jadi bukan teknologinya. Kenapa? Karena teknologi is teknologi ya, sistem ya sistem. Jadi tools dia. Kalau humannya tidak cerdas menggunakan teknologinya, atau mungkin dia machine learning, ya machine learning oke, tapi itu dia harus adaptif, harus belajar, tergantung dengan humannya gitu loh. Jadi tetap yang paling penting adalah bagaimana human yang sekarang itu lebih augmented, harus lebih di-enhance lagi kemampuannya. Jadi tidak lagi kalau bicara dulu hanya mengandalkan kemampuan administrasi, input, ya segala Excel, segala macam udah tinggalkan, lupakan. Harus lebih enhance, lebih ke arah bagaimana berpikir yang lebih meningkat lagi dengan adanya. Ya, dengan adanya ini maka ada namanya transformasi mindset, ya, transformasi human, culture, ini semua berubah ya. Jadi ketika kita bicara transformasi maka D&D thinking, kreatif ya, harus kreatif ya, inovatif, kemudian paling penting adalah bagaimana kita think fresh. Jadi selalu belajar ya, continuously learning ya. Kemudian bekerja dengan smart dan deliver more. Jadi kita bekerja dengan cerdas dan kita menghasilkan sesuatu yang lebih. Ya. Nah, bicara digital transformasi ini bukan terkait dengan ekonomi aja ya, sih ya, bukan, tapi juga bagaimana justru ini akan membuka. Jadi dengan adanya teknologi semua terbuka sekarang ya, lebih berkesinambungan ya, keterlibatannya lebih ya ketika kita bicara transformasi digital. Dan kalau bicara transformasi digital bukan lagi ke expert, jadi lebih ke eksperimen driven. Kalau dulu mungkin kata si expert A begini, expert C begini, bukan, tapi lebih ke eksperimen driven, karena ini baru, kita bicara disruptif itu sesuatu yang baru ya. Jadi harus dibuat namanya disebut dengan co-creation, jadi kerjasama antara para expert ini. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Aulia, mungkin waktunya. Terima kasih Pak Wibowo atas waktunya, atas pemaparannya yang sangat komprehensif ya Pak. Jadi beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Wibowo juga ada beberapa hal juga yang kita bahas dalam perkuliahan. Salah satunya adalah tentang artificial intelligence, lalu ada juga Internet of Things, cloud computing, dan beberapa hal yang memang masih relevan untuk dikaji dalam bidang keilmuan kita yang basicnya adalah tentang ilmu pemerintahan. Nah, mungkin ini yang menjadi concern bagi teman-teman juga yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wibowo bahwa digital transformation itu tidak hanya akan berhubungan tentang teknologi saja, tetapi juga bagaimana sumber daya manusia yang kita miliki juga bisa terberdaya dengan kecanggihan teknologi dalam jangka yang panjang. Baik Pak, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab bagi mahasiswa karena ada beberapa mahasiswa juga yang tadi sudah mempersiapkan beberapa pertanyaannya terkait dengan digitalisasi dan juga bagaimana PT Smart Friend ini bisa tetap eksis gitu ya Pak di era yang sangat cepat gitu tentang perubahan teknologinya. Silahkan untuk teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa turn on mikrofonnya. Mungkin tadi ada Refki, Anissa Jihan, tadi yang sudah saya list untuk anak-anak yang akan bertanya, Pak. Ada Murza. Ada yang bertanya, anak-anak? Atau bingung kali ya, Pak? Tadi sih sempat ini, Pak, sempat mempertanyakan, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah disampaikan ke saya, cuma mungkin lebih baiknya kalau misal mahasiswanya bisa turn on mikrofonnya gitu ya Pak, biar kita ada dua arah. Mungkin Anissa Jasmine mau silakan bertanya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, saya Anissa Jasmine dari iGo Class. Saya ingin bertanya, Pak, menurut Bapak, apakah pemerintah bisa menerapkan digitalization yang telah dirancang oleh PT Smart Friend? Karena pastinya untuk membangun operasional tersebut membutuhkan biaya yang sangat besar. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Wibowo ingin langsung menanggapi, Pak? Tampung dulu, Mbak Oh, Ausi. tampung dulu, baik. Ya. Ya, Pak. Baik, ini ada di kolom chat, Pak. Kebetulan mungkin saya izin untuk membacakan ya, Pak, untuk pertanyaannya. Jadi dari Mas Murzani bertanya tentang apakah Smart Friend ada bekerja sama terkait dengan pengadaan di dalam sektor pemerintahan. Kalau ada, mungkin contohnya bagaimana ya, Pak? Baik, itu yang kedua. Lalu ada lagi untuk teman-teman lainnya yang mau bertanya? Mungkin yang kedua itu apakah Smart Friend juga ikut bidding tender proyek-proyek IT pemerintah, Pak Bowo? Iya, mungkin seperti itu ya Pak Bahtiar untuk ya. Ada yang lain? Saya mau bertanya Pak Bowo terkait dengan robotik itu proses automation. Kalau di tingkat pemerintahan yang paling bawah misalkan ya, itu yang bisa direplikasi apa ya? Apakah ada semacam tutorial gitu ataupun kayak apa ya? Cara mengadopsi secara sederhana gitu dari Smart Friend apapun, apakah ini ada template-nya begitu, kayak template sehingga kalau seandainya proses registrasi pakai robot ya kan, proses apa itu pendaftaran pakai robot, atau kalau di layanan publik itu yang paling sederhana itu misalkan apa Pak Bowo kalau bisa diterapkan dari misalkan tools ataupun aplikasi yang disiapin atau yang smart. Itu aja Pak Bowo. Ya. Ini mau saya jawab langsung atau gimana? Boleh Pak. Oke. Yang pertama kali ya terkait dengan apa digitalisasi ya, dengan teknologi Smart Friend ya di sektor pemerintahan. Sebenarnya ini agak mirip-mirip. Jadi gini, sebetulnya sama yang tadi ya. Mungkin saya gabungkan aja dengan yang terkait dengan pengadaan ya. Jadi memang Smart Friend ini punya beberapa produk yang relevan terkait dengan industri 4.0 sebetulnya. Jadi pemerintahan sangat mungkin sebenarnya kalau mereka juga ingin menggunakan teknologi tersebut seperti misalkan smart office ya. Nah, atau mungkin kalau mereka pengadaan perumahan-perumahan, mereka mau bikin smart home kayak gitu juga sangat memungkinkan kalau mereka ingin mengadop produk-produk yang dimiliki oleh Smart Friend. Tapi memang saat ini kalau kita bicara dengan industri 4.0-nya sendiri, memang secara tidak langsung memang Smart Friend lebih bermain ke sektor swasta ya kerjasamanya ya. Memang tidak banyak ke sektor pemerintahan. Itu yang saya tahu ya. Karena itu memang ada bagian sendiri ya yang memang melakukan proses kerjasama dengan pihak-pihak terkait maupun customer. Nah, tapi kalau produk yang mungkin ada kerjasama adalah terkait dengan data ya, karena kan saat ini kan kebanyakan baik siswa mahasiswa itu kan mereka rata-rata mereka sekolahnya adalah online kan. Nah, memang dari sisi pemerintahan ada porsi itu untuk ke Smart Friend, mereka menyediakan paket data ya, paket data khusus, produk khusus untuk ke mahasiswa ya, yang tentu disubsidi oleh pemerintah. Nah, itu yang memang sekarang masih berjalan ya dengan kerjasama dengan pemerintah. Tapi dari sisi IoT teknologinya sendiri memang belum ada lah yang langsung ke pemerintah, sektor pemerintah. Karena memang fokusnya Smart Friend adalah pengembangannya dan kerjasamanya baru. Karena kita ada satu company, ada enterprise sendiri yang memang itu bekerja berkaitan dengan B2B, jadi business to business ya, lebih ke arah antar company ya. Itu yang pertama dan kedua mungkin kalau bisa saya jawab barengan. Nah, terkait dengan pertanyaannya Pak Bahtiar terkait dengan RP atau robotic process automation, ini sebetulnya bukan toolsnya Smart Friend ya. Ini adalah tools yang juga kita pakai. Kita memang rencananya akan pakai tools ini juga.
Jadi untuk mengefisiensikan proses-proses yang ada di smartfren. Jadi kalau misalkan ada sektor pemerintahan yang ingin menggunakan tools ini, itu bisa, sangat-sangat bisa. Karena intinya proses-proses yang software tools ini adalah bagaimana dia mengautomate proses yang berulang. Jadi berulang dan rutin. Jadi kalau pekerjaannya berulang dan rutin ya sangat bisa. Misalkan kalau di di kecamatan gitu ya, atau di kelurahan misalkan yang paling rendah ya, untuk pengurusan KTP atau IKTP lah bahasanya mungkin ya, itu sangat bisa kalau ketika misalkan secara online ya, ada yang rusak KTP-nya, mereka tinggal bikin request saja seperti yang tadi, request misalkan secara online, ada masyarakat yang ingin request, habis itu tidak perlu ada orang di situ, cukup aja nanti sistem yang akan menginput ke dalam si RPA tadi, dari semua request yang masuk tadi, mereka akan convert ke dalam satu file, mereka tinggal login ke sistemnya IKTP tadi, sehingga mereka tinggal cek gitu ya, tinggal masukin semua informasi tadi. Jadi misalkan kalau KTP-nya rusak atau KTP-nya hilang atau mungkin mereka bikin baru ya. Jadi ini sangat mungkin ya. Atau pekerjaan administrasi lain yang memang ya rata-rata layanan publik kan administratif ya, administratif service yang memang tidak butuh, asalkan memang RPA ini asalkan tidak butuh ada deviasi, jadi tidak terlalu banyak jika A, jika B, jika D, nggak terlalu banyak itunya, itu sangat mungkin dijalankan Pak Bahtiar untuk si RPA ini di sektor publik ya. Tapi sekali lagi again, jika kita bicara RPA robot, artinya apa? Artinya pekerjaan yang melakukan pekerjaan administrasi tadi akan berkurang tentu orangnya. Memang akan cepat efisiensi. Nah, cuma apakah mindsetnya pemerintah arahnya untuk cost reduction ke sana dan juga melayani lebih baik dan cepat? Nah, itu sekali lagi tergantung dari pemerintahnya itu sendiri. Kalau memang pemerintahnya arahnya ke sana, ya menghemat anggaran, ya mungkin investasi awalnya agak besar ketika dia harus beri software RPA. Tapi setelah itu jangka panjangnya itu akan lebih efisien karena apa? Dia tidak perlu maintain banyak orang untuk melakukan pekerjaan administratif. Yang kedua, orang-orang yang tadinya memang mungkin melakukan pekerjaan administratif bisa dikaryakan ke yang lebih strategik ya. Nah, yang lebih strategik, lebih analisis ya pekerjaannya. Terus yang kedua, lebih cepat gitu ya. Karena tidak ada lagi tuh nunggu-nunggu ya kan, antrian segala macam, semuanya udah lewat robot karena mereka bekerja 24 jam, nggak perlu nunggu jam buka misalkan jam 8 pagi, habis itu jam 2 misalkan tutup, nggak bisa ada waktunya lagi, dia bisa kapanpun bekerja gitu. Seperti itu sih Pak Bahtiar, kira-kira penjelasannya. Masih ke-mute Mbak. Oh iya. Baik, mohon maaf Pak, tadi masih saya mute untuk mikrofonnya. Baik, terima kasih Pak Wibowo untuk penjelasannya terkait dengan robotik dan beberapa hal lainnya. Ini ada pertanyaan selanjutnya Pak, dari Mbak Refki. Mungkin Mbak Refki silakan bisa di unmute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Refki Wanita. Bapak, saya izin bertanya, bagaimana smartfren mempersiapkan transformasi dari 4G ke 5G? Kemudian, apa sih senjata smartfren dalam menggoyang pasar 4G agar tetap eksis gitu? Kemudian, saya juga pengguna smartphone ya kebetulan Pak. Terus saya pernah terima kasih. Ya, tapi ini kayak keluhan aja sih Pak. Saya tuh pernah pergi ke satu daerah ya mungkin masih pelosok sih. Itu tuh nggak dapat jaringan Pak. Saya susah jaringannya. Terima kasih Bapak. Oke. Langsung saya jawab nih. Boleh Pak Wibowo. Oke. Ya, pertama terkait dengan bagaimana smartphone bisa bertahan dan melakukan transformasi dari 4G ke 5G ya. Memang 5G ini 2-3 tahun yang lalu lah sudah mulai didengung-dengungkan ya. Nah, tapi tetap kita masih menunggu ekosistemnya ya. Sama yang kedua adalah regulasi dari pemerintah sendiri ya.
Karena ketika bicara 5G ini bukan lagi hanya sekedar buat streaming ya, video streaming, buat nonton YouTube, buat main game yang butuh kecepatan tinggi, bukan. Karena arahnya 5G itu lebih ke arah business to business, lebih ke arah industri ya. Contoh misalkan kita mungkin kenal dengan IoT atau sensor ya. Bagaimana sekarang perusahaan-perusahaan contoh ya, kalau mungkin kan Smartfren ini bagian dari Sinarmas Group ya. Nah, dia juga punya afiliasi dengan salah satu perusahaan antar Sinarmas, yaitu Smart Tbk. Nah, di situ ada namanya sawit plantation. Nah, bagaimana si sensor-sensor ini ditanamkan, di profiling ke dalam si sawit itu sehingga kita bisa baca nih umurnya berapa, kemudian dia butuh nutrisi berapa banyak ya kan si sawit-sawit tadi. Nah, itu tentu butuh kecepatan ya, butuh kecepatan informasi ya. Nah, kalau seandainya pakai 4G itu mungkin bisa jadi kalau yang nggak terlalu besar informasinya masih bisa ditangani. Tapi kalau begitu sensornya udah banyak, itu tentu butuh kecepatan dan minim latensi. Latensi itu minim lag-nya lah, nggak nge-lag lah bahasa kalau kita main gamenya gitu ya. Jadi kalau kita klik A di sini, di sana langsung respon A gitu loh. Ya. Jadi nggak yang nunggu atau kita ngomong sekarang saya ngomong baru sampai nanti 2-3 detik lagi. Nah itu latensi namanya. Ini nggak kayak gitu. Ya. Karena kalau ada latensi akan ada problem nanti. Jadi informasi yang dibaca nggak akan sesuai ya. Gitu. Contoh yang paling sederhana mungkin tadi yang saya kasih contoh adalah yang Amazon Go Grocery ya. Nah, ketika orang masuk ke dalam toko, itu kan sensor kameranya langsung baca. Nah, begitu sensor kamera baca, itu harus terkoneksi dengan internet dong untuk membaca profilnya si orang ini, gitu ya kan? Karena kalau enggak, telat aja misalkan dia bacanya, misalkan dia ngambil 5 barang gitu ya, kemudian sistemnya bacanya baru 4, dia keburu keluar, jadi nggak update gitu kan? Nah, ini butuh koneksi yang cukup kuat. Jadi latensinya kecil, tapi juga kecepatannya tinggi. Jadi saya bilang 5G ini sudah kepastian harus ada ya di masa depan. Makanya Smartfren pun sekarang lagi sedang trial terus untuk ke arah 5G ya. Cuma memang sekali lagi ini pertama adalah aturan pemerintah, yang kedua adalah terkait dengan ketersediaan jaringan. Jadi ketersediaan frekuensi ya. Nah, jadi karena butuh kecepatan yang besar, maka butuh jalur yang gede juga nih. Kalau jalurnya sempit ya percuma aja kita mau 5G juga akan tetap aja namanya kayak misalkan kita jalur untuk 2 mobil ya nggak akan bisa dilewati untuk 4 mobil gitu kan. Ya, tetap aja macet gitu. Mau dia dibuka di depannya pakai gerbang tolnya 100 atau 210 gitu tetap aja di tengah-tengahnya macet gitu kan. Nah, gitu. Jadi tentu jaringan ini perlu diatur dulu sih sebetulnya, baru nanti benar-benar bisa diarahkan ke 5G. Jadi kalaupun sekarang ada yang mengklaim 5G ya mungkin ya 5G-an lah ya. Memang secara speed oke lah ya, tapi juga mungkin yang belum benar full yang 5G yang dimaksud untuk kebutuhan sektor industri itu sendiri. Gitu. Makanya sekarang banyak operator-operator yang mulai merger, kayak contoh yang terakhir adalah antara Indosat, Ooredoo dengan Tri ya. Nah, dia kan merger jaringan. Karena apa? Karena untuk Tri sendiri cuma hanya punya beberapa gigahertz untuk dia jaringannya, nggak akan bisa untuk sampai ke 5G gitu ya. Even ke 4G aja dia udah susah gitu kan. Nah, makanya butuh saling kerjasama. Jadi mungkin nanti kedepannya juga bisa jadi telekomunikasinya nggak akan banyak, bisa jadi hanya 2 atau 3 telco aja lah di dunia telekomunikasi di Indonesia. Artinya mereka akan saling kerjasama ya. Cuma dari sisi Smartfren ya itu memang investasi itu sudah mulai. Jadi beberapa area memang sudah mulai dilakukan trial untuk 5G itu sendiri. Sebenarnya ini harusnya di 2 tahun yang kemarin ya. Cuma karena memang ada pandemi jadi di stop dulu proyek yang 5G ini. Nah, terkait dengan ketidakberadaan jaringan sebetulnya sekali lagi ketika kita bicara perusahaan, tentu yang tidak hanya memang di beberapa area memang ada area yang memang
pemerintah itu wajibkan ya kayak mungkin pengadaan perumahan lah, perumahan besar itu kan wajib untuk mengadakan apa namanya perumahan murah. Nah, begitu juga smartphone memang diwajibkan oleh pemerintah untuk mengadakan jaringan-jaringan di daerah-daerah yang memang cukup terpencil, terutama di perbatasan-perbatasan ya. Meskipun secara customer base mungkin kecil atau sedikit ya, kalau kita bicara buat revenue mungkin nggak akan malah nombok lah kalau kita taruh di sana. Nah, ini juga plus minus sih. Ketika kita misalkan sebar terlalu banyak BTS ya, kemudian juga customer-nya sedikit, tentu ini akan menggerogoti operasionalnya dari smartphone ya. Nah, makanya biasanya prioritasnya adalah ketika si smartphone mengembangkan jaringan, dia akan lihat analisa dulu seberapa besar potensi market di sana. Artinya dia akan lihat ada tools yang namanya disebut foresight, ini yang melihat seberapa padatnya di daerah tersebut, kemudian apakah sudah ada congest atau udah mulai stuck ya istilahnya, jaringannya sudah mulai lamban segala macam. Nah, disitulah nanti sistem akan men-trigger untuk menambah perangkat atau meletakkan BTS. Nah, kemudian tentu ada blank area memang. Nah, blank area ini yang kadang-kadang memang agak susah untuk kita belum tentu ada di situ. Karena untuk naruh perangkat kita butuh namanya tower atau BTS tadi. Nah, belum tentu ada perusahaan tower yang ada di situ. Karena kalau bangun dari awal itu investasinya besar. Pertama harus nyewa pemilik lahannya, bisa jadi 10 tahun. Belum kita harus bangun towernya itu sendiri ya, melakukan civil, mechanical, engineering semualah. Jadi satu kesatuan investasi di situ, dan belum tentu ada operator lain yang ke situ gitu. Memang ini salah satu kendala untuk apa namanya di smartphone untuk melakukan pemerataan. Tapi memang arahnya adalah bagaimana yang sudah ada itu di maintain dan di expand. Jadi itu sih targetnya. Seperti itu. Tapi kalau mungkin nanti bahasa Pak Refki ya namanya tadi ya. Misalkan ada keluhan model gitu, nanti bisa aja call ke customer service-nya smartphone, nanti mungkin bisa dibantu dicek ya apakah memungkinkan nggak. Kalau nanti udah banyak yang ternyata area sana yang ngasih masukan, bisa jadi pertimbangan untuk dipasang perangkat di sana gitu ya. Mungkin seperti itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Wibowo atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Mbak Refki untuk pertanyaannya. Baik Pak, ini ada pertanyaan terakhir dari mahasiswa kita di kolom chat. Dia menanyakan, bisakah sistem ini diterapkan di perusahaan distributor? Perkiraan budget jika memulai sistem dari awal itu berapa Pak? Dengan perkiraan kantor cabang 20-an. Oke, ini sistem apa ya yang dimaksud? Mungkin Mas Paijo bisa turn on mikrofonnya. Halo, Mas Paijo. Apakah maksudnya ERP-nya, sistem ERP-nya atau apa yang tadi? Kayak contoh SAP. Kalau mungkin saya melihat, mungkin lebih kepada bagaimana penerapan digitalisasi yang terintegrasi dalam satu sistem. Ya. Okay. Itu ya Pak, karena dia berbicara tentang adanya 20 cabang distributor. Oke. Sebetulnya sekarang banyak perusahaan-perusahaan baik yang lokal maupun internasional ya, yang dia mengembangkan software atau tools atau ERP ya, mini ERP lah bahasanya mungkin ya, yang itu memang diperuntukkan untuk perusahaan menengah maupun kecil ya. Jadi contoh SAP sendiri yang biasa kita pakai untuk perusahaan yang multinasional atau perusahaan nasional yang besar, itu juga dia punya software tools yang memang diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan yang minim, menengah ke bawah. Cuma kalau bicara budget atau nilainya berapa, mungkin saya juga nggak begitu tahu ya. Saya nggak begitu tahu berapa sih kira-kira budgetnya. Tapi nanti teman-teman bisa cari aja, karena menurut saya software ERP ini cukup banyak sekarang di Indonesia pun banyak. Nah, baik yang itu sudah jadi maupun yang sudah custom, yang perlu customisasi. Nah, kalau perusahaan ini memang perusahaan yang baru ya, menurut saya kalau memang perusahaan baru, kita bisa membeli yang sudah jadi aja. Jadi minim customisasi, karena nanti pada waktu pelaksanaannya gampang, tinggal mereka adop aja atau sistem atau software yang kita beli tadi. Tapi kalau seandainya perusahaan ini sudah jalan lama ya, sudah cukup ya established cukup lama, memang tentu harus kalau kita beli software baru atau tools baru atau sistem baru, ini akan
sangat cukup berdampak biasanya dari proses yang ada sekarang gitu ya. Dan bisa jadi mungkin ada proses-proses di yang perusahaan tersebut belum sesuai dan perlu customisasi. Jadi kalau modelnya kayak gini maka sebaiknya beli software yang memang solution based. Jadi memang full customize. Jadi misalkan butuhnya seperti apa sih? Misalkan dari sisi financingnya seperti apa, untuk customer relationship managementnya seperti apa, kemudian dari supply chain-nya seperti apa, itu dibuat customisasi aja gitu loh. Gitu. Jadi akan lebih mudah jadi adoptnya karena itu menyesuaikan dengan dengan kondisi perusahaan. Cuma minusnya adalah tentu ini akan tergantung dari perusahaan itu sendiri. Bicara software yang ada kan dia udah best practice ya, dia ngambil dari yang sudah berjalan dengan yang baik gitu ya. Kalau ini kan bisa jadi mungkin ya bisa jadi kita mengautomatekan atau mentransformasikan satu proses yang salah, bisa jadi yang nggak benar ya gitu. Seperti itu sih. Jadi itu yang bisa saya jawab buat pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wibowo untuk penjelasannya. Jadi memang apa ya Pak, sekarang itu memang dengan adanya kecanggihan teknologi kita dimudahkan gitu ya. Ada juga perusahaan yang juga dia fokus dalam memfasilitasi sebuah company untuk masalah-masalah teknologi dan digital lainnya. Baik, Pak, mohon maaf, ini ada satu lagi pertanyaan dari mahasiswa kami. Mungkin ini the last. Mas Ihsani, silakan. Suara saya bisa didengar? Ya, sudah masuk, Mas. Iya, Bapak, perkenalkan saya Ihsani Hidayat. Saya bertempat tinggal di Tirto Triharjo, Pandak, Bantul. Nah, di sini jaringan smartfren itu bisa dikatakan kurang baik. Nah, setelah saya googling dan saya mencari itu smartfren itu menggunakan pita frekuensi 850 MHz dan 2300 MHz. Ya, betul. Di mana setelah saya googling lagi range dari sebaran sinyal 2300 MHz dan itu sangat pendek dan juga banyak smartphone yang ataupun modem gitu yang tidak support frekuensi 850 ataupun 2300. Nah, apakah ke depannya itu smartfren bakal mengembangkan atau menggunakan frekuensi 1800 yang dimana pada umumnya frekuensi itu jangkauannya lebih luas dan juga banyak smartphone dan modem yang menggunakan frekuensi tersebut. Kalau bisa dibilang ya kan bisa lebih menarik minat masyarakat gitu. Soalnya kalau dilihat dari harga memang smartfren ini harganya cukup bisa bersaing dengan operator lain. Tetapi di tempat saya ini sinyalnya kurang bagus. Jadi di tempat saya ini peminatnya berkurang gitu, Pak. Terima kasih. Oke. Saya langsung jawab aja ya, boleh ya. Oke, Pak Ihsani. Memang kita menggunakan dua band ya. Ada yang 850 dan 2300. 2300 ini memang plusnya adalah dia lebih cepat ya. Lebih cepat dan dia bisa kalau bicara orang di dalam gedung itu bisa sampailah ke dalam gedung. Cuma dia butuh jaraknya yang problem. Jadi jaraknya ini nggak bisa jauh-jauh memang. Jadi harus banyak BTS yang dipasangkan di situ. Dan yang kedua adalah 850. Nah, 850 ini sebetulnya banyak yang menggunakan ya, banyak yang menggunakan untuk si frekuensi ini. Cuma memang dia kelemahannya itu adalah tidak bisa menjangkau sampai ke dalam. Jadi memang dia butuh cukup BTS-nya nggak banyak, tapi dia bisa lebih luas. Tapi memang ketika di area-area dalam ya itu ya kurang bisa menembus lah, istilahnya kayak gitu. Nah, tapi memang ketika kita bicara frekuensi itu sebenarnya ini tergantung dari kebijakan pemerintah, Mas. Jadi memang smartphone ini mendapatkan alokasinya adalah di dua frekuensi itu memang untuk saat ini ya. Tapi nggak tahu ke depannya ya. Karena kemarin kita juga sebetulnya menang tender 5G pun sebetulnya hanya masih di 2300, cuma memang
lebarnya yang di expand aja, jadi lebih lebar lah. Ibaratnya tadinya mungkin 4 jalur untuk mobil jadi 5 jalur lah, jadi agak lebih cepat gitu ya, lebih cepat dikit lah gitu ya. Nah, tapi tetap ada di frekuensi yang sama. Nah, sebetulnya 2300 ini tidak hanya dipakai oleh smartfren. Sekarang pun kalau mungkin Mas Ihsan cek yang tender terakhir itu Telkomsel pun pakainya 2300 sebetulnya sudah. Gitu. Nah, cuma kalau saya bilang tadi, karena 2300 ini butuh banyak BTS, jadi memang investasinya agak lumayan, sehingga kadang-kadang nggak sampai nih. Jadi kalau ada perangkat yang hanya punya 2300 doang, ya itu susah itu dapat sinyalnya gitu loh. Nah, kalau ada yang punya yang plus 850 itu agak lumayan seperti itu. Bisa mendapatkan sinyalnya. Cuma kalau saya lihat sekarang perangkat-perangkat rata-rata modem ya, itu udah ada di 2 frekuensi itu tuh, 2300 ada, 850 juga ada. Seperti itu. Cuma memang kalau untuk arah 1800 itu tergantung kebijakan pemerintah ya. Sekali lagi, karena itu kan yang ngatur mereka ya untuk alokasi bandnya atau frekuensinya. Mungkin itu ya Mas Ihsan. Belum di unmute kayaknya Bang ya. Mohon maaf Pak. Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi yang cukup komprehensif dan juga mungkin meskipun perusahaan atau sektor private ini juga memfasilitasi kebutuhan teknologi sendiri ya Pak, tetapi juga dalam pengalokasian lokasi titik-titik daerah itu juga yang menentukan adalah dari pemerintah atau dari bidang yang terkait gitu ya Pak. Jadi smartfren juga harus. Kalau titiknya mungkin ya kita yang menentukan, maksudnya memang smartfren yang menentukan di area mana, cuma frekuensinya sih. Jadi berada di frekuensi mana itu memang diatur oleh pemerintah. Baik Pak Wibowo, terima kasih sekali atas penjelasannya pada kuliah umum pagi hari ini. Mohon maaf Pak untuk Pak Bahtiar karena kita ada kegiatan workshop kurikulum dari Prodi, jadi Pak Bahtiar izin meninggalkan forum lebih cepat gitu. Baik Pak, mungkin kita sebelum mengakhiri kuliah umum pada pagi hari ini, mungkin kita foto bersama dulu ya Pak. Boleh. Baik, mungkin teman-teman silakan on cam untuk yang di slide pertama. Mungkin saya bisa hitung 1, 2, 3. Baik, untuk yang slide berikutnya silakan 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Wibowo atas kesempatannya dan juga pemaparannya yang cukup komprehensif. Saya Aulia selaku moderator pada kuliah umum pagi hari ini. Mohon maaf Pak jika ada kata-kata yang kurang berkenan maupun waktu yang cukup singkat ini untuk memberikan pemaparannya yang cukup lumayan banyak. Baik Pak, mungkin kita bisa cukupkan teman-teman sekalian. Mungkin kita bisa ucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Pak untuk kesempatan selanjutnya dalam kondisi yang jauh lebih baik. Terima kasih Pak Wibowo. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih semua ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mbak. Terima kasih Pak. Mbak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak.